Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibunda Hajah Siti Aisyah, yang saya hormati para sesepuh, para kiai di sini hadir Kiai Haji Syudi Tohar, Kiai Haji Zainullah Marwan sebagai Rais Suriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi, Kiai Haji Syukron Mahmud Hidayat, Ketua Yayasan Pondok Pesantren, Kiai Haji Muhammad Yamin, Ketua MUI Banyuwangi, Bapak Menteri PAN RB Bapak Haji Abdullah Azwar Anas, Ibu Bupati Banyuwangi dan Pusterat Pangdam 5 Brawijaya dan Puspomat Aslo Kasat, Ibu Ketua Umum Persid Kartika Chandra Kirana beserta jajaran Forkopimda Banyuwangi, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh santri Pondok Pesantren Mabadiul Ihsan Banyuwangi. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bupati dan di sini Bapak Menteri menerima begitu suatu kehormatan bagi saya selaku Kepala Staf Angkatan Darat, dan saya diperlihatkan juga bagaimana Kampung Pancasila. Karena memang Kampung Pancasila itu dulu saya canangkan pada saat saya Pangdam Jayakarta, dan saya jadi kasat akhirnya seluruh Indonesia saya canangkan tentang Kampung Pancasila. Kenapa saya sampaikan Kampung Pancasila? Bahwa Republik ini didirikan, Republik ini diperjuangkan karena memang perbedaan. Republik ini diperjuangkan dan kemudian merdeka karena kebinekaan, keberagaman, tidak saja hanya satu kelompok, satu organisasi, orang per orang dan sebagainya, tetapi karena persatuan dan kesatuan. Sering saya katakan bahwa pondasinya adalah kebinekaan atau Pancasila, kemudian tiangnya adalah persatuan dan kesatuan, atapnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu bagikan rumah yang akhirnya kokoh. Siapapun yang dapat mencoba untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, maka itu tidak akan pernah terjadi. Anak-anakku sekalian, saya sangat senang bahwa saya ke pondok pesantren karena memang dulu saya pernah juga mondok. Saya pernah mondok di Buntet, jadi jangan khawatir bahwa santri pun bisa menjadi kasat, ya. Santri pun bisa menjadi menteri, ya. Karena di program saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, pertama saya jadi Kepala Staf Angkatan Darat, saya sampaikan kepada Aspes agar rekrutmen atau werving khusus ke santri untuk menjadi tentara. Karena santri itu minimal akhlaknya sudah terjaga. Kalau dia sebagai prajurit, mereka pasti akhlaknya baik. Karena dalam Islam itu ada Islam, ada iman, dan ada akhlak. Jadi ada akidah, ada syariat, ada akhlak. Jadi yang penting itu adalah akhlaknya dulu. Sehingga pada saat dia melaksanakan tugas, pada saat dia mengabdi, pada saat dia berbakti, akhlak itu akan tercermin. Akhlak itu
ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan tercermin di situ. Anak-anakku sekalian, perkembangan teknologi saat ini kita melihat begitu pesatnya. Kita pegang HP, informasi-informasi yang positif, yang negatif itu begitu cepat beredar. Dan kemudian kita sulit untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Celakanya kita terkadang percaya dengan berita-berita hoax, berita-berita bohong, berita-berita yang menyesatkan. Bahkan berita-berita yang akhirnya mempengaruhi masyarakat lainnya. Begitu juga banyak persoalan-persoalan yang lain seperti penyalahgunaan narkoba, kemudian sikap-sikap perilaku yang radikal, hedonisme, kemudian perilaku yang ingin segala sesuatunya serba instan. Sekarang pesen makanan tinggal pakai Gojek, pakai GoFood dan sebagainya. Kemudian berbagai macam juga sekarang sudah mulai ada virus. Kemarin kita sudah melewati COVID-19. Ya, kemudian adanya juga berita-berita tentang kebohongan-kebohongan. Jadi di zaman sekarang adalah generasi-generasi Z, ya, generasi-generasi yang pada saatnya selalu mendengarkan berita-berita yang belum tentu kebenaran itu bisa diyakini. Oleh karenanya pahami bahwa kita lihat negara-negara Afrika, ya, di negara-negara Timur Tengah, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Afghanistan, Syria, Yaman, Mesir sekarang porak-poranda. Hanya satu agama, hanya dua kelompok, satu daratan, kemudian sekarang porak-poranda. Kita 17.000 pulau dan 6 agama yang ada di Indonesia. Dan kemudian beberapa pulau-pulau terpisah, baik besar maupun kecil, tetapi bangsa Indonesia masih bersatu. Oleh karenanya merah putih tidak mudah seperti membalikan telapak tangan, tetapi merah putih itu dengan cucuran darah dan air mata. Kita sebagai generasi-generasi muda, mari kita bahu-membahu belajar yang gigih, belajar yang betul-betul ke depan. Kita harus berjuang bagaimana mengisi kemerdekaan ini. Seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, harapan besar kepada para pemuda. Kalau dulu zaman Bung Karno, musuh itu sudah jelas, para penjajah. Kalau saat ini musuh adalah di dalam negeri kita sendiri, yang tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh dari luar maupun dari dalam. Oleh karenanya Bung Karno menyampaikan, zaman kamu ke depan akan sulit dibandingkan zaman kami, karena kami menghadapi musuh yang nyata, para penjajah, tetapi ke depan kamu akan lebih sulit karena menghadapi bangsanya sendiri. Itulah yang perlu kita pegang teguh, nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, rasa persatuan dan kesatuan, dan optimisme yang selama ini oleh founding father kita selalu didengung-dengungkan. Bagaimana merah putih itu berdiri walaupun dengan bambu runcing, mereka dengan persenjataan-persenjataan yang luar biasa, tetapi dengan semangat mereka bisa mengusir penjajah. Negara kita bukan negara kemerdekaannya hasil pemberian, tetapi karena memang kita berjuang untuk mengusir penjajah itu sendiri. Para santri, santriwati dan sekalian, dari 277 juta penduduk Indonesia, lebih dari 200 juta orang telah memiliki akses internet. Dan sekarang memasuki generasi-generasi Z yang anak-anak santri sekalian mengalaminya. Ingat, akses-akses ini juga sangat luas terhadap informasi tersebut, belum diimbangi dengan literasi yang baik.
Kondisi ini menyebabkan masyarakat Indonesia sangat rentan terhadap penyebaran informasi-informasi yang negatif, bahkan akhirnya akan menyesatkan. Akses informasi yang sangat luas ini juga sebenarnya memberi peluang kita kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik. Tadi Bapak Menteri menyampaikan ada 95%. Luar biasa bisa masuk perguruan tinggi. Ini sangat jarang. Ya, saya baru mendengar dari pesantren yang sampai 95% masuk perguruan tinggi negeri. Artinya proses pembelajaran di sini luar biasa. Saya meyakini dan saya percaya bahwa sistem pendidikan ini berarti sudah mengarah hal-hal yang memang sangat baik. Saya waktu bintang 1, waktu Waaster Kasat saya pernah ke sini. Pertama kenal dengan Pak Azwar Anas waktu itu, waktu saya Waaster Kasat dengan Menteri Pertanian. Saya melihat bagaimana sistem birokrasi di kabupaten, bagaimana pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi, kemudian pemberdayaan petani dan sebagainya. Dan kemudian pada saat saya jadi gubernur, saya sampaikan kepada staf saya agar mencontoh Banyuwangi dalam sistem birokrasi maupun sistem IT. Sehingga staf saya datang situ sehingga tahu bagaimana mengecek kalau misalnya ada kunjungan kerja dari beberapa negara untuk mengecek personil, mengecek kegiatan, itu cukup klik di touchscreen di TV yang sudah kita siapkan. Ini kita mencontoh di sini. Oleh karenanya keyakinan itu betul-betul terjadi bahwa ini bisa 90% ini. Dan mudah-mudahan ini bisa kita tingkatkan, tetapi yang paling penting adalah justru sebetulnya bagaimana diri kita. Ya, ada pepatah mengatakan begini anak-anak, yang di depanmu, di belakangmu sekalipun yang ada di sekelilingmu itu tidak berarti apa-apa dibanding yang ada dalam dirimu sendiri. Bagaimana membentuk karakter, membentuk akhlak yang kuat. Ya, kita yakini bahwa Allah juga berfirman. Ya, Allah juga mengatakan bahwa wattaqullah wa yu'allimukumullah, bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membimbingnya. Ya. Sehingga jangan khawatir bahwa kalau misalnya kita untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan, itu akan lebih mudah bagaimana diri kita sendiri. Sebetulnya pesantren ini di samping kita menerima ilmu-ilmu agama, di satu sisi kita menerima ilmu-ilmu duniawi. Ilmu agama inilah yang membentuk bagaimana kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tadi saya bacakan dari awal saya sambut adalah ibu dari Ibu Menteri yang kita hormati dari awal. Anak-anakku sekalian, kalau kalian ingin berhasil di dunia ini, ada 2 bidadari cantik. Yang pertama ibu kita, yang kedua istri. Kalau sudah berkeluarga, ya. Karena 2 orang ini doanya pasti akan sampai ke Allah Subhanahu wa taala untuk diri. Makanya jangan melawan kepada ibumu. Ya, Nabi menyampaikan ibumu baru bapakmu. Saya pengalaman tadi betul disampaikan oleh Pak Menteri, kelas 2 SMP saya ditinggal orang tua. Keluarga ada 8, saya nomor 6. Kemudian ekonomi sudah bapak pun waktu itu orang nggak punya. Kemudian saya harus jualan koran, saya jualan klepon, saya jualan pastel, saya jualan donat, jualan es. Ya, begitu perih kehidupan itu, tetapi yang penting kita jangan menyakiti orang tua. Jangan menyakiti ibumu, jangan sekali-sekali bilang kepada ibumu. Kamu harus baik kepada ibumu. Insya Allah berhasil. Orang-orang yang berhasil tidak terlepas dari kebaikan kepada ibumu, kebaikan kepada orang tuamu. Kenapa yang kedua saya sebut para kiai, para orang tua,
Karena kita harus mengagungkan mereka-mereka yang lebih dahulu. Ya. Di sini ada Mabadiul Ihsan. Betul tadi saya katakan bahwa kenapa di masjid itu sering ada 3 lapis. 3 lapis, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Karena ihsan itu adalah yang menyangkut masalah karakter, yang menyangkut masalah ketakwaan. Ihsan itu adalah kebaikan. Ya, maka berbuat baiklah kita kalau kalian ingin sukses. Siapapun orang yang berhasil, pasti dia selalu menebar kebaikan kepada siapapun. Sering saya katakan, sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan akan menjadi riak kebaikan yang tidak pernah berujung. Tetapi sekecil apapun kejelekan yang kamu lakukan akan menjadi warisan kejelekan berikutnya. Maka lakukan kebaikan-kebaikan seperti tadi disampaikan Pak Menteri, kalau ada santunan anak yatim maka itu menggembirakan, maka itu menyenangkan. Karena memang kalau kalian ingin berhasil, ya maka santunilah anak-anak yatim, maka memberilah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, orang yang bahagia itu belum tentu bermurah hati, tetapi saya belum pernah melihat orang yang bermurah hati itu tidak bahagia. Pasti dia bahagia. Ya, saya meyakini itu karena saya yakin orang yang rajin bersedekah, orang yang rajin memberi itu nggak mungkin jatuh miskin. Karena orang-orang yang sukses sekarang ini pasti juga banyak berbuat baik kepada siapapun. Kamu mulai belajar sekarang dengan temanmu, dengan kakak kelasmu, dengan adik, bagaimana senyum sapa, bagaimana baik kepada orang. Karena Al-Quran itu pada intinya sebetulnya gambaran Rasulullah. Rasulullah dalam bersikap, bagaimana akhlak Rasulullah. Disitulah yang akhirnya kemudian kita pedomani sebagai manusia, yang bagaimana kita harus berbuat. Semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Semua agama mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, kemuliaan, keridhoan. Semua mengajarkan seperti itu. Oleh karenanya mulai dari sekarang, kalau ingin berhasil tidak serta-merta hanya dituntut karena memang pinternya, ya, dan segala macam, tetapi karena kebaikan itu yang akan menjadi dominan. Anak-anakku sekalian, terbuka kesempatan. Saya karena dulunya pernah nyantri, maka sering mengadakan lomba sepak bola antar santri, kemudian rekrutmen khusus santri. Makanya kalau ada penerimaan tentara, kalau sudah ya 10 juz saja kita sudah hafal, jangan sampai 30 lah. 10 juz saja saya langsung merem aja, luluskan saya bilang. Ya. Begitu juga santri tingginya kurang, fisiknya kurang, luluskan. Ya, karena saya pernah merasakan itu. Saya merasakan tadi saya masuk bagaimana orang pada tunduk semua. Itu saya juga dulu seperti itu. Ya, karena santri diajarkan tentang akhlak, santri diajarkan tentang tata krama, diajarkan tentang budi pekerti, menghargai kepada orang tua dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, saya ingin juga menyampaikan bahwa ke depan masih terbentang luas. Ya, harapan-harapan dan bagaimana kita akan bisa maju, yaitu hanya sekedar, bukan hanya sekedar bagaimana tergantung kepada orang tua kita, siapa yang mendukung, tapi bagaimana tergantung kepada diri kita sekalian. Para santri harus menjadi generasi yang maju dan menjadi calon-calon pemimpin bangsa, karena di tangan-tangan kalian entah kapan waktunya kalian nanti akan menjadi jenderal, akan menjadi menteri, mungkin bahkan akan menjadi presiden. Kalau ingin semua akan maju, ada resep dari saya. Yang pertama, lupakan masa lalu. Jadi masa lalu itu tidak pernah akan kembali lagi. Ya, santri, lupakan masa lalu. Yang kedua, lakukan yang terbaik hari ini secara optimal. Karena kalau maksimal itu sulit. Yang ketiga, cita-cita hanya sebuah harapan, cita-cita hanya sebuah angan-angan, tetapi harus diperjuangkan.
karena hidup tidak semudah membalik telapak tangan. Anak-anakku sekalian, saya ingin juga menyampaikan bahwa kalian kalau ingin berhasil, banyak yang seperti dilakukan oleh Pak Menteri, Pak Bu Bupati saat ini. Kalau menjadi pemimpin, ingin berhasil, kalian harus punya imajinasi, kalian harus punya inovasi, kalian harus punya visi dan misi, dan kalian harus punya cita-cita dan harapan. Karena kalau tidak punya ini semua, biasa-biasa saja. Memimpin kabupaten, memimpin kementerian, ya biasa-biasa saja. Dan pasti semua orang juga bisa. Cuman tinggal bagaimana standar peningkatan itu akan ada terlihat atau tidak. Saya pun sama di Angkatan Darat, bagaimana kita lakukan berdampak kepada masyarakat. Kalau hanya biasa-biasa saja mengedepankan profesionalisme, itu biasa. Tetapi bagaimana dampaknya kepada masyarakat, baik kegiatan ketahanan pangan, food estate, manunggal air, babinsa masuk dapur warga, dan kegiatan-kegiatan olahraga lainnya yang kita berbaur dengan masyarakat. Kalau kita hanya berbicara tentang pendidikan, latihan, dan pembinaan, mungkin hanya itu saja. Tetapi dampaknya tidak bisa. Nah, saya tidak ingin seperti itu. Sehingga kehadiran TNI Angkatan Darat harus hadir di tengah-tengah kesulitan rakyat, dan TNI Angkatan Darat harus berdampak dimanapun berada dan bertugas. Ya, begitu juga adik-adik sekalian, nanti suatu ketika masuk dalam suatu organisasi harus berdampak, harus bergetar, dan kehadirannya betul-betul bermanfaat bagi yang lain. Ini saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada masyarakat Banyuwangi tentunya, Bapak Menteri, oh iya Pak Bupati, Ibu Bupati, para tokoh-tokoh lintas agama, dan para pimpinan pondok pesantren yang luar biasa menyambut saya dan anak-anakku sekalian. Insya Allah ke depan bangsa kita akan semakin lebih maju, ya, karena memang kebinekaan, persatuan, dan kesatuan yang tetap kita jaga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.